Analisis 14 Desember 2022. Kita akan lihat sejenak apa saja yang menjadi faktor penggerak market dan terutama kaitannya dengan skenario untuk menghadapi FOMC meeting nanti malam. Ya, kembali kami ingatkan penggerak sentimen market sampai saat ini masih berkutat di seputaran China dan juga sikap Powell yang melunak. Sikap Powell yang melunak nanti kita akan tentukan dari saat pertemuan atau pengumuman kebijakan moneter dari FOMC nanti malam atau jam 2 dini hari. Kemudian kabar dari China sendiri masih terkait dengan reopening dan secara bertahap selalu memunculkan berita-berita terkait dengan pelonggaran yang akan dilakukan. Inflasi melambat, apakah ini sinyal bahwa Fed juga akan melambat nanti malam? CPI akhirnya dirilis 7,1% versus ekspektasi 7,3%. Ini adalah kali kedua di mana inflasi Amerika dirilis lebih lambat, setelah sebelumnya sempat berada di 7,7% dari 8,1%. Jika memang tidak ada kejutan, maka Fed bisa saja kembali melunak, dan ini berarti kenaikan suku bunga yang lebih lambat. Dengan 7,1% ini berarti melegalkan untuk kemungkinan kenaikan 50 basis point yang sudah diperkirakan secara luas untuk nanti malam. Fed berpotensi menaikkan 50 basis point, tapi inflasi yang lebih rendah justru mempersulit target 5%. Demikian yang diulas oleh Fed Watcher Nick Timiraos yang mengatakan bahwa Fed kemungkinan akan tetap di jalur kenaikan 50 basis poinnya di malam ini. Data inflasi yang lebih rendah memberikan perdebatan para pejabat Fed tentang apakah berikutnya mereka akan turunkan kenaikan suku bunga tersebut ke angka 25 basis point. Ini merujuk kepada pertemuan berikutnya yang ada di tanggal 31 Januari sampai 1 Februari. Jika memang ada pembahasan tentang peluang kenaikan 25 basis point di pertemuan berikutnya, maka US dollar kemungkinan akan kembali turun. Tentunya ini adalah sinyal positif untuk indeks saham dan juga tentu untuk gold atau komoditi emas. Dan juga sekaligus rally akhir tahun akan sangat terbuka lebar. Dari Goldman Sachs, untuk proyeksi Fed meeting nanti malam, Goldman Sachs berharap proyeksi puncak suku bunga lebih tinggi, lalu kemudian dilanjutkan dengan pemangkasan di tahun 2023. Ya, untuk kenaikan sendiri di bulan Desember atau malam nanti adalah 50 basis point yang diharapkan secara luas, lalu kemudian ekspektasi peningkatan proyeksi puncak suku bunganya di tahun 2023 diperkirakan naik 50 basis point. Sehingga nantinya terminal rates akan berada di 5-5,25% di tahun depan. Proyeksi ekonomi cenderung menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih rendah untuk tahun depan. Tapi dot plot kemungkinan menunjukkan pemangkasan yang sedikit lebih besar setelah tahun 2023. Dan itu berarti terminal rates yang baru yang lebih tinggi. Sementara itu, pandangan dari JP Morgan, mereka tetap melihat puncak suku bunganya akan berada di 5% dan itu akan dilakukan di kuartal pertama tahun depan. Pasar telah mengurangi ekspektasi penetapan terminal rates yang memuncak, dan di sisi lain dengan pasar pekerjaan yang kuat, berarti mayoritas anggota FOMC tetap lebih peduli untuk melakukan lebih sedikit daripada terlalu banyak. Ini terkait dengan kenaikan suku bunga di tahun depan atau di kuartal pertama tahun depan bisa saja relatif lebih kecil. JP Morgan tetap melihat puncak suku bunga naik ke 5% di kuartal pertama 2023. So, jika memang ternyata kenaikan 50 basis point malam ini, berarti genap Fed berada di 4,5%. Dan tersisa di pertemuan Februari ataupun Maret. Artinya, kalau misalnya kita bicara tentang dot plot sebelumnya di bulan September, maka hal ini mengisyaratkan kemungkinan hanya tinggal 25 basis point dan 25 basis point, dan itu kemungkinan bisa terjadi di bulan Februari dan Maret. Tapi kalau misalkan Fed hari ini cenderung hawkish, mereka bisa saja menyebutkan bahwa kenaikan suku bunga masih bisa lebih tinggi di pertemuan mendatang, dan itu akan disikapi dengan penurunan di mata uang pound sterling ataupun di komoditi emas atau bahkan di indeks saham. Ya, laporan dari Cina yang ternyata menunda pertemuan gara-gara lonjakan kasus COVID-19. Pertemuan sedianya dihadiri oleh Presiden Xi Jinping, anggota Politbiro lainnya, dan juga pejabat senior pemerintah minggu ini di Beijing. Namun pertemuan tersebut dilaporkan akan ditunda dan belum ada penjadwalan ulang. Pertemuan dilakukan untuk menetapkan jalur kebijakan bagi ekonomi China di tahun 2023. Ya, ini adalah ulasan yang kemarin sudah sempat kita tayangkan dan juga kita ulas terkait dengan CPI yang ternyata aktualnya berada di 7,1% dan itu berarti berlari ke arah yang ini, di mana aktual lebih kecil dari ekspektasi berarti sangat terbuka untuk kenaikan 50 basis point atau bahkan lebih rendah, dan itu berarti pernyataan yang less hawkish dan inflasi yang lebih rendah, maka Fed terbuka
menyampaikan pernyataan less hawkish tersebut. Dan untuk nanti malam, fokus akan tertuju pada pernyataan Powell dan juga dot plot, bukan lagi kenaikan suku bunga karena 50 basis point dipastikan akan tetap terjadi. Ya, fokusnya adalah dot plot. Jika memang ternyata menunjukkan angka Fed Fund Rate di 6% untuk tahun depan, maka kemungkinan hal tersebut juga akan cenderung dinyatakan sebagai hawkish. Dan atau bisa saja Powell berkomentar lebih hawkish, seperti misalkan buka kembali untuk kenaikan 50 ataupun 75 basis point lanjutan. Dan ini berpotensi membuat US dollar menguat. Tentunya dengan potensi tersebut juga kekhawatiran resesi 2023 kembali mencuat. Sementara itu, jika memang ternyata potensi reaksi pasar untuk window dressing atau tidaknya tergantung dari dot plot yang akan disampaikan ataupun bahkan pernyataan dari seorang ketua Jerome Powell. Jika memang ternyata Fed Fund Rate lalu kemudian dot plotnya ada menunjukkan keinginan untuk menaikkan terminal rate sampai 6%, atau bahkan Powell bisa berkomentar lebih hawkish, maka US dollar yang menguat akan mengakibatkan penurunan di indeks saham, gold, dan juga other currencies. Tapi jika dot plot menunjukkan angka Fed Fund Rate masih kisaran 5%, atau bahkan Powell berkomentar less hawkish, maka US dollar lah yang akan melemah. Dan itu berarti positif untuk indeks saham, gold, dan juga other currencies. Rally akhir tahun tentunya bisa saja tetap terjadi, tapi akan berpotensi terbatas jika pernyataan Powell cenderung hawkish. Kita kembali dengan outlook dari DXY, grafik H4 yang kecenderungannya pecah ataupun tembus support. Persis dengan apa yang kemarin kita sambungkan, kaitannya dengan bearish rectangle, dan ternyata tembus real support. Untuk saat ini, dia sedang mengalami pullback ataupun retest yang kita pikir ini adalah kesempatan yang bagus pula, karena kemungkinan diharapkan dia tidak naik kembali di atas trendline, dan itu berarti diharapkan pola penurunan lah yang akan terjadi berikutnya. Sampai mana? Kurang lebih kita anggap setinggi demikian. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik daily candle, maka kita harus lihat posisinya adalah cenderung bearish kembali, dan itu yang sangat diharapkan. Oke, kalau demikian kita masih bisa berharap terkait dengan potential head and shoulder. Tentunya ini akan sangat mendukung kalau misalkan Fed Powell dalam hal ini mengatakan yang less hawkish. Artinya tidak diharapkan untuk kenaikan lebih sampai 6% di dot plot, atau bahkan menyatakan kembali terbuka untuk kenaikan 50-75 basis point. Ya, diharapkan untuk pertemuan berikutnya hanya berkisar di 25 basis point. Dan tentunya itu yang akan menekan US dollar dan menguntungkan di sisi gold ataupun indeks saham lainnya. Sementara kalau misalkan kita bicara tentang US Treasury Yield, maka candlestick yang ditutup bearish berarti memperkuat potensi penurunan lanjutan. Dan seperti halnya dengan apa yang terjadi di US dollar, maka penurunan yang ini berpeluang untuk menggagalkan potensi inverse head and shoulder yang dicurigai muncul sebelumnya. Ya, dengan pola tersebut maka diharapkan pola penurunan lah yang akan berlanjut dan akhirnya menyambangi level 3.361%. Nah, dengan demikian kita akan melihat dari posisi pernyataan Powell, apakah dia hawkish atau less hawkish. Hawkish, maka kemungkinan potensinya siap-siap akan terjadi rebound ataupun kenaikan di pasar Treasury Yield dan juga US dollar tentunya, dan itu akan menyulitkan untuk emas dan akhirnya berbalik dalam tekanan. Sementara kalau misalkan dia less hawkish, maka yang kita harapkan adalah penurunan lanjutan, dan itu berarti US dollar juga akan melemah dan menguntungkan di sisi gold dan juga indeks saham.